Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ekonomi makro kelompok 5. Nama kelompok pertama, saya Adinda Intan Permata Dewi. Kedua, Florentina Kanesha. Ketiga, Intan Kalista Putri W. 4, Muhammad Asnawi. 5, Anandito Rizky Awal S. 6, Rizky Aksanudin. Di sini saya akan menjelaskan bab konsep dasar perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama, pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Latar belakang adanya perdagangan secara internasional ini karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya akan barang atau jasa. Oleh karena itu, perdagangan secara internasional ini menjadi penting dan memiliki manfaat antara negara sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, Indonesia membutuhkan mesin modern untuk pengolahan sawah, maka negara luar menyediakan mesin tersebut atas dasar kebutuhan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Tentunya perdagangan antara negara ini sangat membantu dan bermanfaat. Bagi negara yang membutuhkan barang atau jasa sudah terbentuk pemenuh kebutuhannya. Dan bagi negara yang menawarkan barang serta jasa juga mendapat keuntungan secara finansial dari negara lain. 1. Teori perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan mutlak. Pada teori keunggulan mutlak dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan negara harga yang telah ditetapkan negara lain. Contoh seperti di bawah ini. Negara A, negara B. Karena negara A memiliki efisiensi dalam memproduksi buku sementara negara B memiliki efisiensi dalam memproduksi pensil, maka perdagangan antara negara A dan B akan memberikan keuntungan jika A menjual buku dan B menjual pensil. Disitulah letak saling menguntungkan. Terima kasih. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif. Berdasarkan teori ini, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang, negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Ilustrasinya sebagai berikut ini. Jika kita melihat pada dasarnya negara A memiliki keunggulan baik dalam produksi pensil maupun buku. Meskipun demikian, biaya relatif pensil yang diproduksi di negara A lebih besar dibandingkan dengan negara B. 1 pensil di negara A sama dengan 2 buku di negara A, sementara 1 pensil di negara B sama dengan 1 buku di negara B. Oleh karenanya, negara A dan B dapat melakukan perdagangan dengan A memproduksi buku dan B memproduksi pensil. Selanjutnya, bentuk perdagangan internasional. Yang pertama ada perdagangan bilateral, yaitu perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Contoh perdagangan bilateral adalah perdagangan antara Indonesia dan Jepang atau Indonesia dan Malaysia. Yang kedua ada perdagangan regional, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara berada pada lingkup kawasan tertentu, seperti ASEAN atau negara Uni Eropa. Yang ketiga ada perdagangan multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara tanpa batas kawasan atau wilayah. Bisa kerjasama antar satu kawasan atau bisa beda kawasan, contohnya OPEC, PBB, WTO, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya Intan Calista Putri Waskito, NIM 399, akan menjelaskan manfaat dari perdagangan internasional. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Masyarakat negara Indonesia dapat mengkonsumsi kurma walaupun tidak dapat tumbuh di Indonesia.
Kedua, memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka pasar untuk barang yang diproduksi di suatu negara akan bertambah sehingga akan meningkatkan skala ekonomis sehingga biaya produksi semakin murah. Ketiga, memperluas kesempatan kerja. Dengan dibuka seluas-luasnya perdagangan secara internasional akan berpengaruh pada kebutuhan pekerja, sehingga akan tercipta kesempatan lapangan kerja baru lagi di negara tersebut guna mempercepat proses produksi. Keempat, meningkatkan kesejahteraan bagi suatu negara melalui pendapatan nasional. Kelima, mendorong alih teknologi. Dengan melakukan perdagangan dengan negara maju, negara berkembang dapat mempelajari teknologi yang digunakan, sehingga mendorong peningkatan pengetahuan akan teknologi di negara berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Adanya sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah merupakan bekal produksi dan terjadinya hasil suatu produksi yang kemudian memicu perdagangan antar negara, sehingga sumber daya alam ini sangat berpengaruh pada terciptanya suatu produk baru. Kedua, perbedaan faktor produksi. Perbedaan dari faktor produksi yaitu berhubungan dengan hasil dan efektivitas waktu. Meskipun memiliki sumber daya melimpah, tidak semua negara memiliki modal dan pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Misalnya, suatu negara yang bisa menghasilkan sabun akan memesan sabun ke negara lain, dikarenakan biaya produksi sabun di negara lain lebih murah dan efisien. Ketiga, adanya kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang tidak ada di negaranya atau dipengaruhi faktor produksi yang ada, maka suatu negara memesan ke negara lainnya sehingga terjadi perdagangan antar negara secara lebih luas. Keempat, siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi siklus ekonomi, yaitu ada penjual, ada pembeli. Kemudian, kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan. Instrumen kebijakan perdagangan nasional. 1. Tarif. Pengertian tarif: pajak yang dikenakan atas barang-barang yang melewati batas suatu negara. Jenis tarif: tarif ad valorem, yaitu tarif yang besarnya dinyatakan dalam presentasi dari nilai barang yang dikenakan tarif. Contoh, tarif 1 impor unit mobil sebesar 100% dari harga mobil. Tarif spesifik, yaitu tarif yang besarnya dihitung atas dasar satuan atau ukuran fisik barang yang diimpor. Contoh, tarif impor per unit televisi berwarna 20 inch ke atas Rp 100.000. Tarif spesifik ad valorem, yaitu tarif hasil kombinasi antara tarif ad valorem dan spesifik. Tujuan penetapan tarif: menghambat impor barang atau jasa luar negeri dengan penetapan pajak yang tinggi atas barang-barang impor, terutama atas barang-barang impor yang tidak mempunyai nilai guna dan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Melindungi barang atau jasa produksi dalam negeri untuk melindungi produk dalam negeri yang lebih mahal daripada harga barang impor, maka pemerintah menetapkan tarif yang tinggi. Menambah pendapatan pemerintah dari pajak. Penarikan tarif pajak barang atau jasa impor merupakan pemasukan bagi anggaran pendapatan dan belanja negara, khususnya dalam penerimaan pajak. Tujuan penetapan tarif: menghambat impor barang-barang atau jasa luar negeri dengan pendapatan pajak yang tinggi atas barang-barang impor, terutama atas barang-barang impor yang tidak mempunyai nilai guna dan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Melindungi barang atau jasa produksi dalam negeri untuk melindungi produk dalam negeri yang lebih mahal daripada harga barang impor, maka pemerintah menetapkan tarif yang tinggi. Menambah pendapatan pemerintah dari pajak. Penarikan tarif pajak barang atau jasa impor merupakan pemasukan bagi anggaran pendapatan dan belanja negara, khususnya penerimaan pajak. Efek tarif bagi ekonomi nasional: bagi produsen dalam negeri yang memproduksi produk sejenis dengan barang yang diimpor mengakibatkan
tarif harga barang impor maupun harga produk dalam negeri akan naik setinggi tarif yang ditetapkan. Bagi konsumen dalam negeri akan dirugikan karena mereka harus membayar lebih tinggi dari harga sebelum adanya tarif. Bagi pemerintah, tarif impor akan menaikkan pendapatan negara karena pajak merupakan salah satu komponen pendapatan negara. 2. Kota. A. Pengertian kota. Batas maksimum jumlah barang yang melewati batas suatu negara. B. Jenis-jenis kota. Absolut. Kota yaitu kota yang besar kecilnya ditentukan oleh satu negara tanpa persetujuan negara lain. Negosiatif. Kota yaitu kota yang besar kecilnya ditentukan oleh perjanjian dua negara atau lebih. Tarif kota yaitu gabungan antara tarif dan kota. Mixing kota yaitu kota yang dimaksudkan untuk membatasi penggunaan bahan mentah yang diimpor dalam proses produksi. C. Menurut GATT, sistem kota dipergunakan dalam hal untuk melindungi hasil pertanian, untuk menjaga keseimbangan balance of payment, untuk melindungi kepentingan ekonomi. D. Efek kota bagi ekonomi nasional. Konsumen akan mengurangi jumlah yang diminta, produsen menambah jumlah yang ditawarkan, pemerintah akan mendapatkan free atas lisensi kota yang diberikan kepada importir. 3. Larangan ekspor. A. Pengertian larangan ekspor. Kebijakan pemerintah yang melarang barang dan jasa dijual keluar melewati batas negara. Ekspor karena alasan-alasan khusus, baik yang bersifat ekonomi maupun politis. B. Contoh larangan ekspor. Pemerintah pernah menerapkan kebijakan pelarangan ekspor kulit binatang melata dan tumbuh-tumbuhan alam yang dilindungi. 4. Larangan impor. A. Pengertian larangan impor. Kebijakan perdagangan internasional yang melarang secara mutlak impor komoditas tertentu karena alasan-alasan khusus, baik yang bersifat ekonomi maupun politis. B. Contoh larangan impor. Indonesia memberlakukan kebijakan pelanggaran impor plastik bekas tertentu dan barang-barang cetak tertentu. 5. Subsidi. A. Pengertian subsidi. Kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga. B. Tujuan subsidi untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor, untuk mendorong produsen dalam negeri agar mampu memproduksi lebih banyak. C. Manfaat subsidi. Subsidi tidak merugikan konsumen karena jumlah konsumsi tidak berkurang dan harga pasar di dalam negeri tetap bahkan dapat turun. Pemberian subsidi bersifat lebih transparan sehingga konsumen masyarakat dapat menilai besarnya manfaat dan kerugian secara langsung. Subsidi bersifat lebih adil karena dapat dibiayai oleh pemerintah dengan penggunaan pajak pendapatan yang progresif terhadap wajib pajak yang potensial. 6. Premi. A. Pengertian premi. Pemberian dana dalam bentuk uang kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi secara yang ditentukan oleh pemerintah. Assalamualaikum, saya Rizky Sanudin dari kelompok 5 Makro menjelaskan tentang diskriminasi harga. Pengertian diskriminasi harga adalah penetapan harga jual yang berbeda untuk barang yang sama pada dua pasar atau lebih yang berbeda. B. Contoh diskriminasi harga. Penjualan gas bumi yang diekspor ke Jepang harganya lebih mahal karena harus menyesuaikan dengan standar harga internasional, sedangkan yang dijual di dalam negeri lebih murah karena disubsidi oleh pemerintah untuk mengalihkan tingginya pemakaian minyak bumi. 8. Dumping. Pengertian dumping adalah kebijakan yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih murah dibandingkan harga dalam negeri. Tipe-tipe dumping. 1. Persistent dumping adalah kecenderungan monopoli yang berkelanjutan dari suatu perusahaan di pasar domestik untuk memperoleh profit maksimum dengan menetapkan harga yang lebih tinggi di dalam negeri daripada di luar negeri. B. Predatory dumping adalah tindakan perusahaan untuk menjual barangnya di luar negeri
dengan harga yang relatif murah untuk sementara sehingga dapat menggusur atau mengalahkan perusahaan lain dari persaingan bisnis. Sporadik dumping adalah tindakan perusahaan dalam menjual produk di luar negeri dengan harga yang lebih murah secara sporadis dibandingkan harga di dalam negeri karena adanya surplus. Ricky Herdiansyah, SP MSI Produksi di dalam negeri. Tujuan dumping untuk menguasai pasar internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Pengekangan ekspor sukarela. Pengekangan ekspor sukarela voluntary export restraint atau VAR dan dikenal dengan kesepakatan pengendalian sukarela adalah suatu pembatasan kota perdagangan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor bukan pengimpor. 2. Hambatan-hambatan birokrasi. Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukannya secara formal. Begitu mudah untuk membelitkan standar kesehatan